Peserta didik yang saya kasih dan banggakan, kembali lagi kita akan membahas materi fisika, yaitu KD32 mengenai listrik statis. Kita bisa lihat dalam peta konsep ini, yaitu listrik statis berbicara mengenai gaya, energi potensial, potensial listrik, dan medan listrik. Gaya dapat ditentukan lewat hukum Coulomb, yang di dalamnya berbicara gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Energi potensial tersimpan di dalam kapasitor. Kemudian medan listrik ada hubungannya dengan hukum Gauss. Muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Kita ambil contoh misalnya muatan negatif, yaitu penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Kita tahu bahwa setiap benda memiliki bersifat netral, artinya jumlah muatan positif dan muatan negatif sama. Nah, ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka elektron-elektron pada kain wol akan berpindah ke batang plastik, sehingga batang plastik atau penggaris plastik ini akan kelebihan elektron dan bersifat negatif, memiliki muatan negatif. Selanjutnya muatan positif. Kita ambil contoh misalnya pada batang kaca yang digosok dengan kain sutra. Ketika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron pada batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga pada batang kaca terjadi kekurangan elektron, sehingga batang kaca bermuatan positif, yaitu kekurangan elektron. Elektroskop. Muatan listrik pada benda dapat dideteksi dengan menggunakan elektroskop. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada logam, itu gambar B, elektron-elektron pada daun elektroskop akan bergerak ke arah bola, sehingga daun menjadi bermuatan positif dan saling menolak. Jika bola logam disentuh dengan benda bermuatan negatif, konduktor menjadi bermuatan negatif dan kedua daun juga saling menolak. Pada kedua kasus ini kita bisa lihat bahwa semakin banyak muatan pada daun, semakin jauh simpangannya. Elektroskop bermuatan dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda. Untuk elektroskop yang bermuatan negatif, gambar D, jika benda bermuatan negatif didekatkan, elektron pada bola elektroskop akan ditolak dan bergerak ke bawah menuju daun, sehingga daun saling menolak dengan simpangan yang lebih besar daripada simpangan mula-mula. Jika benda bermuatan positif didekatkan, elektron akan bergerak ke arah bola logam, sehingga elektron pada daun berkurang. Akibatnya, simpangan kedua daun menjadi lebih kecil pada gambar E. Gaya listrik sering disebut juga dengan gaya Coulomb. Coulomb melakukan eksperimen dengan menggunakan alat seperti pada gambar ini. Dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Coulomb, maka dia dapatkan bahwa jika dua benda kita dekatkan maka akan timbul gaya. Kalau kedua benda bermuatan itu bermuatan sejenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tolak menolak. Demikian sebaliknya ketika dua bola bermuatan didekatkan dengan jenis muatan berbeda atau berlainan jenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Sehingga Coulomb menyimpulkan dalam suatu persamaan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau gaya Coulomb akan sebanding dengan hasil perkalian daripada besar muatan masing-masing bola dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, yang kita rumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini dikenal dengan hukum Coulomb. F adalah gaya Coulomb yang satuannya Newton, Q1 adalah muatan bola 1 satuannya Coulomb, Q2 muatan bola 2 satuannya Coulomb, R adalah jarak antara dua muatan satuannya meter, sedangkan K adalah tetapan yang diperoleh dari K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 ini adalah permitivitas listrik yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat negatif 2 Coulomb pangkat 2, yang ketika kita masukkan dalam persamaan K,
kita akan dapatkan K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Superposisi gaya-gaya listrik. Superposisi gaya-gaya listrik segaris. Kita bisa lihat di dalam gambar ini, yaitu ada 3 bola bermuatan, Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, dan Q3 bermuatan positif, diletakkan segaris. Maka sesuai dengan gaya kolom akan timbul gaya tarik. Kita lihat bagaimana gaya listrik yang bekerja pada muatan Q2 yang kita sebut dengan F2. Jadi Q2 ini akan mendapat pengaruh dari Q1 dan Q3. Pengaruh Q1 terhadap Q2 yaitu Q1 akan menarik Q2 sehingga gayanya ke kiri. Kita sebut dengan F21. Yaitu gaya yang bekerja pada benda 2 karena pengaruh benda 1. Demikian pula Q3 akan berpengaruh terhadap Q2, di mana Q3 akan menarik Q2 karena dia bermuatan tidak sejenis, sehingga akan timbul gaya yang arahnya ke kanan yang kita sebut dengan gaya F23, gaya yang bekerja pada benda 2, muatan 2 karena pengaruh benda 3. Dengan jarak masing-masing R21 jarak dari muatan 2 ke muatan 1 dan R23 jarak dari muatan 2 ke muatan 3. Yang kita rumuskan dengan F2 sama dengan F23 karena arahnya ke kanan berarti positif dikurangi dengan F21 karena arahnya ke kiri negatif. Sehingga kita dapat F2 sama dengan K Q2 kali Q3 per R23 kuadrat kurang K kali Q2 Q1 per R21 kuadrat. Kita lihat contoh yang lain lagi. Misalnya ada 3 muatan, Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif, dan Q3 bermuatan negatif. Jadi kita akan tentukan gaya listrik pada Q3 atau F3. Jadi Q3 ini dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Pengaruh Q1 terhadap Q3 karena sama jenis muatan, maka Q1 akan menolak Q3 ke arah kanan. Sehingga timbul gaya F31. Demikian pula pengaruh muatan 2 terhadap muatan 3, maka muatan 2 akan menolak muatan 3 dengan gaya yaitu F32 yang arahnya ke kanan juga. Dengan demikian kita bisa lihat ada 2 gaya yang arahnya sejajar, dua-dua ke kanan. Sehingga gaya yang bekerja pada F3 kita jumlahkan karena kita tahu kalau vektor segaris sama arah kita jumlahkan. Jadi F3 sama dengan F31 tambah dengan F32. F31 tambah dengan F32. Kemudian kita uraikan F3 sama dengan K Q3 kali Q1 per R31 kuadrat ditambah dengan K Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Superposisi gaya-gaya listrik sebidang. Jadi misalnya di sini ada 4 buah bola. Q1, Q2 bermuatan negatif, Q3 bermuatan positif, Q4 bermuatan negatif. Kemudian kita mau lihat gaya yang bekerja pada bola Q1. Jadi bola Q1 mendapat pengaruh dari Q2, Q3 dan Q4. Jadi pengaruhnya Q2 akan menarik Q1 sehingga gayanya menuju ke Q2, kita sebut F12. Sedangkan Q4 dia akan menarik Q1 yang arahnya ke kanan, kita sebut F14. Sedangkan Q3 akan menolak karena sama jenis muatan, dia akan menolak Q1 yang besarnya adalah F13. Jadi pada muatan Q1
Q1 bekerja 3 buah gaya, yaitu F14, F12, dan F13. Sekarang kita mencari resultan yang bekerja pada muatan Q1. Jadi karena ini posisinya miring, sehingga kita uraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X dia jadi F1X dan F1Y. Berarti kita dapat 3 buah gaya yang dalam arah horizontal dan arah vertikal. Yang horizontal kita jumlahkan, berarti yang ke kanan positif F14, yang ke kiri negatif kurang F13X. F13X sama dengan F14 kurang F13 cos alpha. Kita sudah pelajari pada uraian vektor di kelas 1. Fy juga demikian. Jadi F12 karena dia arah ke atas berarti positif kurang F13Y sama dengan F12 kurang F13 sinus alfa. Sehingga kita dapat peroleh gaya total pada muatan Q1, kita jumlahkan F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Contoh soal, misalnya nomor 1, muatan listrik, ada 3 muatan listrik. Muatan listrik Q1 positif 10 mikrokolom, Q2 positif 5 mikrokolom, dan Q3 positif 10 mikrokolom. Terletak seperti pada gambar. Bila R ini adalah 10 cm, tentukan besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q2. Di manakah 9 kali 10 pangkat 9? Kita lihat penyelesaian. Jadi diketahui Q1 10 mikrokolom, mikro 10 pangkat min 6, jadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 5 mikrokolom berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 10 mikrokolom sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. R adalah 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanya F pada Q2 kita sebut dengan F2. Nah, kita tentukan dulu gaya yang bekerja pada F2 karena yang ditanya F2. Jadi F2 dipengaruhi oleh Q1, di mana Q1 akan menolak Q2 ke arah kanan, sehingga kita sebut dengan F21. Gaya yang bekerja pada 2 karena pengaruh 1. Q3 juga akan berpengaruh terhadap Q2, di mana dia akan tolak Q2 ke arah kiri, yang kita sebut dengan F23. Gaya yang bekerja pada 2 karena pengaruh benda 3, F23. Karena duanya arahnya berlawanan, sehingga kita ambil positif yang F21. F2 sama dengan F21 kurang F23 ke kiri negatif F23. F2 sama dengan K kali Q2 Q1 per R21 kuadrat kurang K kali Q2 Q3 per R23 kuadrat. Kemudian F2 kita masukkan, jadi K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 kali 10 pangkat min 6 bahagi 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat dikurangi dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 kali 10 pangkat min 6 bahagi 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Didapat F2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 12 per 4 kali 10 pangkat min 2 kurang 50 kali 10 pangkat min 1 min 12 per 1 kali 10 pangkat min 2. F2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 12,5 kali 10 pangkat min 10 kurang 50 kali 10 pangkat min 10. F2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali negatif 37,5 kali 10 pangkat min 10. F2 sama dengan negatif 337,5 kali 10 pangkat min 1. F2 sama dengan negatif 33,75 Newton. Arahnya ke Q1 atau ke kiri karena tandanya negatif. Soal nomor 2. 3 muatan listrik A, B, dan C masing-masing positif 4 mikrokolom.
negatif 2 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Terletak pada posisi gambar. Yang ditanya adalah resultan gaya listrik pada muatan B. Jadi muatan A kita sebut Q1, muatan B kita sebut Q2, muatan C kita sebut dengan Q3. Jadi Q1 4 mikrokolom, 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Q2 20 mikrokolom, yaitu 20 kali 10 pangkat 6 kolom. Q3 3 mikrokolom, 3 kali 10 pangkat 6 kolom. Jarak antara R1 dan R2 30 cm. Demikian pula R3, R2 dan R3 30 cm. Ya, yang ditanya adalah F pada Q2, kita sebut dengan F3, F2. Kita bisa lihat pada gambar ini. Kita tentukan di vektor yang bekerja pada gaya Q2. Jadi Q2 dipengaruhi oleh Q1, di mana Q1 akan menarik Q2 karena gaya tarik menarik saling berlawanan arah, kita sebut dengan F21. Gaya yang bekerja pada 2 karena pengaruh 1. Kemudian Q3 juga akan mempengaruhi Q2, yaitu dia tarik ke kiri, F23. Sehingga pada Q2 bekerja 2 gaya, F21 dan F23 yang saling tegak lurus. Maka kita cari resultan. Dengan penjumlahan vektor kita dapat F2. F2 sama dengan, kita tahu bahwa 2 vektor yang saling tegak lurus, kita dapatkan rumusnya adalah akar F21 kuadrat tambah dengan F23 kuadrat. Jadi F2 kita uraikan, akar K Q2 kali Q1 per R21 kuadrat tambah K Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Kita masukkan nilai. Jadi F2 akar 6000. Kita masukkan nilai. Slide berikut. F2 sama dengan akar 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Baru keseluruhan ini dikuadratkan. Ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 bahagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Keseluruhan ini dikuadratkan. Sehingga F2 sama dengan akar 9 kali 10 pangkat 9 20 kali 4 dapat 80 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat tambah 9 kali 10 pangkat 9 60 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat min 2. Keseluruhan ini dikuadratkan. Sehingga F2 sama dengan akar 9 kali 10 pangkat 9 kali 80 per 9 kali 10 pangkat min 10. Jadi min 12 bahagi min 2. Dikuadratkan baru tambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 60 per 9 kali 10 pangkat min 10 dikuadrat. Sehingga didapat F2 sama dengan akar 80 kali 10 pangkat min 1 kuadrat tambah 60 kali 10 pangkat min 1 kuadrat secara keseluruhan. Jadi F2 sama dengan akar 6400 kali 10 pangkat min 2 tambah 3600 kali 10 pangkat min 2. Jadi F2 sama dengan akar 10.000 kali 10 pangkat min 2. F2 sama dengan akar 100. Didapat F2 sama dengan 10 Newton. Ya, demikian penjelasan tentang materi listrik statis. Terima kasih atas perhatian.